Bukalah dia matanya, lihat mama. Dan alhamdulillah dia bisa mendengar, dibuka matanya. Tapi di situ ya Allah, kalaulah memang Revan ini bisa menerima pendonor, saya ingin donorkan mata saya satu untuk Revan. Revan boleh masuk ngaji, Bu. Selalu dapat tolakan. Maaf, Bu, kami nggak bisa ngajarin Revan. Murotal itu nggak boleh mati. 24 jam diputar, walaupun mereka tidur tetap murotal itu harus hidup. Jahirnya aja saya itu menuntun, menggantikan matanya di sini. Tapi insya Allah Revan kelak yang nonton saya masuk ke surga. Jadi Revan dengan Al-Quran insya Allah dijaga Allah. Apapun kekurangan kita, walaupun mata buta, tapi sok buta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, dekat-dekat kembali lagi bersama saya Putra Andika Siagian. Kali ini saya akan membawa pemirsa semua, pernah mungkin kita dihebohkan ya dengan informasi yang kita lihat di televisi pada tahun 2019, dua kembar ya yang berasal dari Sumatera Utara menjadi hafiz Quran, dan ini sangat menghebohkan dan menggegerkan seluruh Indonesia, yang mana kita sendiri yang masih normal, kita sendiri yang mampu dari segala hal ya, semuanya serba berkecukupan, tapi tidak mampu untuk bisa menghafal Quran. Dan kali ini lekat-dekat akan mendatangkan Rahmat Revano dan Rahmat Revino, dua kembar menghafal Quran, hafiz Quran Indonesia. Assalamualaikum Revin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Bunda Epi ya. Nah, apa kabar Revin? Alhamdulillah, luar biasa. Wah, kompak ya, memang gitu ya. Oh, luar biasa ya Bunda. Mungkin kita tanya dulu dari awal sekali nih ya kan. Menghafal Quran 30 juz itu kan sangat luar biasa. Apakah dulu Revin ini langsung 30 juz atau ada tahapannya pada saat 2019 itu? Kalau menghafal Al-Quran pakai tahap, Bang. Pakai tahap ya. Dulu kita pertama kali mendengarkan Al-Quran itu nggak ada niat untuk gimana ya, nggak ada kepikiran untuk dia jadi hafiz Quran, karena waktu itu didengarkan Al-Quran itu sebagai syifa. Syifa ini obat. Obat bagi mereka, karena kan anak prematur ini terlalu lemah gitu kan. Jadi kita cari biar dia sehat gitu dengan Al-Quran, seolah kalian sehat gitu. Berarti dari kecil diputarkan selalu. Iya, dari kecil. Mulai mendengarkan hafalan Al-Qurannya itu dari umur 8 tahun. Dan alhamdulillah di umur genap 9 tahun mereka hafiz Quran. Masya Allah. Bukan hanya sehat dia dapat, alhamdulillah juga Al-Quran yang didengarkannya bisa dihafalnya. Bisa dihafalnya. Menghafalnya dengan cara mendengar murotal yang saya putar setiap hari di MP3 itu. Di MP3. Oh, setiap hari seperti itu ya. Mungkin Bunda Evi sendiri ingat apa ayat pertama atau surah pertama yang mereka langsung hafal pada saat mendengar itu? Untuk pertamanya didengarkan itu juz 30, surat-surat pendek. Oh, juz 30. Itu kita putar dulu surat pendek itu, juz 30 selama 1 minggu. Alhamdulillah, 35 surat, juz 30, 35 surat tadi ya. Itu dihafalnya dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu? Dalam 1 minggu. Hanya dengan mendengarkan itu. Nah, ini kan banyak nih yang mungkin lantunan-lantunan murotal ini kan banyak ya dari imam-imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram gitu kan. Kalau Bunda sendiri memutarkannya, apakah dia misalnya hanya lantunan dari murotalnya Abdurrahman As-Sudais atau berganti-ganti? Waktu itu untuk juz 30 kan karena mereka masih anak-anak kan, jadi kita pakai siapa sayang? Bukan siapa? Muhammad Toha. Kan ada yang anak kecil waktu dia masih kecil, Muhammad Toha. Itu kan sering tuh didengarkan, itu enak didengar. Kalau yang juz 30 kebanyakan Muhammad Toha. Itu pertama kali mereka belajar. Baru setelah mereka hafal di juz 30, kita dengarkan pakai
Miss Syari Rashid. Dari Al-Baqarah 1 pekan, terus sampai Ali Imran juga 1 pekan. Didengarkan itu replace saja, nggak usah di yang lain-lain. Hanya mendengarkan yang Al-Baqarah 1 minggu, kemudian hari ke-6-nya mereka bilang ganti mah. Ketika mereka bilang ganti, kita tes. oh, Nah, baru di situ kita tes, kita buka Al-Quran bareng-bareng, kita ngaji. iya, iya. Dan alhamdulillah setiap kali anak saya sambung ayat, mereka sambung ganti lagi dan alhamdulillah Al-Baqarah hafal dalam 1 pekan. Seperti itu ya. Mungkin durasi menghafal Qur'annya untuk 1 juz sendiri berapa lama, Bunda? Kan karena nggak pakai per juz saya ngambilnya, karena per surah ya. Oke, per surah. Mereka nggak tahu per juznya kalau kita. Tapi sekarang mereka tahu juz berapa. Oh, yang saya dengar juga mereka tidak hanya sekedar hafal bacaan Qur'annya ya, tapi hafal juga artinya. Alhamdulillah. Benar. Sudah hafal Quran, terjemahannya. Waktu 2019 kemarin itu, itu masih belum. Itu masih berapa juz awal itu? 2019? Waktu masuk di kita dihabis. Ini itu hanya 10 juz. 10 juz. 10 juz. Kalau sekarang ini sudah? Alhamdulillah 30 juz. Masya Allah. Tahun berapa dapat 30 juznya, Bunda? 2019. Oh, pada saat 2019 itu? 10 juz. Kan itu umur 9 tahun. Ya gitu ada sekitar 4 bulan kemudian baru mereka habis. 4 bulan kemudian langsung 30 juz. Apa yang memotivasi mereka sehingga secepat itu, Bunda? Luar biasa ya. Saya juga nggak tahu, semua Allah yang apa kan. Kita hanya berusaha mendengarkan Al-Quran, yang lain tidak kami dengarkan. Oh, yang lain tidak. Karena kan mereka tuh di rumah hanya berdua dengan saya, dengan apa kan, nggak ada lagi teman yang lain, hanya murotal aja. Mereka pun juga nggak mau dengar yang lain. Murotal itu nggak boleh mati. 24 jam diputar, walaupun mereka tidur tetap murotal itu harus hidup. Masya Allah. Ya benar itu, Revan. Ya, benar. Oh, Revan benar ya. Jadi harus disenandungkan. Ya. Masya Allah. Kalau kita misalnya tengah malam kita matikan murotalnya, besok dia kok dimatikan murotalnya, kok dimatikan murotalnya katanya. Dia tahu, berarti kan dia kayak tidur gimana, tapi tetap menghafal. Besok pagi dia tahu itu sampai di mana dia terlelapnya, dia bacaan sampai di mana yang ia dengar. Itu besok pagi dia bangun tidur, kita bangunkan pada subuh, diulangnya lagi. Di tempat. Loh, kenapa dia kok diulang lagi? Tadi malam sampai di sini kami dengarnya katanya. Padahal nggak mati kan? Sampai di sini diulang lagi. Jadi makanya dia tuh kan menghatamkan Qur'annya itu hanya mendengar juga kan menghafal terus. Menghafal terus ya. Oke, Bunda, saya pengen tahu ini. Kita pengen tahu. Ini Revin ini bagaimana kisahnya waktu pada saat lahir? Apakah memang dari dalam kandungan Bunda Epi sudah tahu Ananda Bunda ini memang tidak bisa melihat seperti ini? Revin ini kan anak prematur kami. 7 bulan mereka lahir. Dan waktu itu USG juga nggak tahu kalau mereka ini kembar. Ya layaknya seperti kita hamil seperti biasa lah. Gitu. Tapi Bunda USG waktu itu? Iya. Oh. USG karena mungkin agak kurang ngapa gitu kan. Karena biasanya kami nggak pernah USG gitu dari karena kakaknya sudah ada kan, kakaknya dua bersaudara. Nah, jadi kan mereka ini anak ketiga, tapi alhamdulillah kasih Allah bonus kan. Bonus ya. Bonus jadi 4. Iya. Jadi waktu itu USG kan karena nggak enak, jadi kita USG masuk bulan ke-7 pertama itu minggu awal hari yang ke-7 bulan yang pertama, minggu pertama kita USG dan dokter bilang alhamdulillah laki-laki. Itulah memang kita kan ingin anak laki-laki. Dia alhamdulillah ya Allah diberi anak laki-laki gitu kan, sehat. Tapi dokter punya pesan. Kalau ada kontraksi dalam minggu ke depan ini tolong cepat hubungi dokter. Dan benar. 7 hari mereka kontraksi. Minta lahir. Setelah dari kunjungan ke dokter itu ya? Iya. Minta lahir. Itu posisi berapa bulan? Masuk 7. Masuk 7. Baru masuk bulan ke-7. Jadi gimana Bunda memutuskan langsung dilahirkan di rumah atau di? Karena memang apa lahir di rumah. Bang Repan lahir pada jurur secara normal di rumah. Dan Terus? Dan adik Repin Mbak Asar di rumah sakit secara sesar.
begitu jauh. Biasa kan tidak terlalu jauh. Iya. Bunda, ini bagaimana ceritanya ini kok bisa seperti itu? Karena ke semua kadarullah ya, kami pun juga tidak tahu. Karena berat badan Bang Repan itu kan kecil, lahirnya nggak, kita bilang nggak normal ya gitu pun, belum waktunya lahir. Jadi badannya kecil kali, kalau mereka bilang mereka udah nggak panjang umurnya gitu kan. Karena lahir bukannya menangis ataupun udah biru gitu dia, lahir biru dalam keadaan biru gitu. Jadi langsung udah diapakan sama bidan yang nolong kita kan. Ini harus dibawa ke rumah sakit, tapi ini ada lagi gitu kan. Oh, ada lagi suster yang menolong saya pun nggak tahu kalau 2 gitu kan. Kok ada kayak seperti gerakan gitu kan di perut. Oh ya Allah, pegang. Oh iya. Tapi saya udah nggak punya tenaga lagi untuk apakannya karena pun posisinya melintang. Si adik. Seperti itu ya. Terus dioperasi atau? Dioperasi, disesar. Disesar. Terus si Abang Revan tinggal di rumah? Enggak, dibawa. Atau dibawa memang juga? Dibawa karena dia biru itu, keadaan biru, jadi inisiatif dibawa juga ke rumah sakit, sama-sama dibawa kan, harus masuk inkubator. Dokter bilang waktu Mbak bisa sesar Repan, Bang Repan diperiksakan juga kan, karena memang untuk jantung dan jantungnya belum normal, berfungsi normal semuanya, harus masuk inkubator gitu kan. Masuk inkubator, saya pun nggak tahu nih kapan si Repan Repin. Udah 4 hari baru saya tahu Repan Repin seperti ini. Tapi belum tahu kalau Repan Repin nggak melihat. Oh. Itu belum tahu, semua belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Di usia berapa bulan Bunda Epi tahu bahwasanya Repan Repin belum bisa melihat atau tidak bisa melihat sama sekali? 4 bulan. 4 bulan. Karena mereka kan karena kondisi dan keadaan, jadi Bang Repan Repin ini nggak bisa lama di inkubator, kami nggak bisa bayar, jadi kita bawa pulang. Oh, waktu itu belum ada BPJS? Belum ada. Belum ada, jadi mandiri? Semua mandiri. Masya Allah. Semua mandiri, jadi mereka hanya 1 minggu di inkubator, kita bawa pulang. Karena kan saya kan pulang, habis itu saya pulang, mereka nggak boleh pulang. Jadi udahlah bawa pulang aja di rumah. Ya, walaupun dokter bilang mereka nggak panjang umurnya kalau keluar dari inkubator, semua kan karena Allah. Saya yakin gitu, saya yakin ya Allah, kalaulah memang Repan Repin anak ini sudah diberikan ke saya sehat dan panjang umur kan, kalaulah memang nggak panjang tapi dia dalam pelukan saya, maka dibawa pulang walaupun dokter bilang nggak bisa kan. Kami nggak bisa jamin kalau mereka ini pulang sehat selamat katanya gitu. Tapi Bismillah, insya Allah pulang sehat. Kami buatkan di rumah layaknya seperti inkubator, penghangatnya dari kota di rumah itu. Cuman memang nggak kita kasih sedikit pun kena angin di kamar itu, kita buat hangat sehangat-hangatnya. Dan penghangatnya itu dari air panas yang kita isi di botol. Masya Allah. Tahu, letak di sampingnya. Air hangat ya. Yang setengah jam sekali terus kita ganti. Iyalah, karena kalau nggak kita ganti mereka itu dingin lah, telat aja sedikit, maka kuning, biru badan mereka. Itu mereka nggak buka mata. Jadi kita nggak fokus ke matanya dulu, nggak ada pilihan mereka ada bawa kurang ataupun apa. Penting sehat, tumbuhkan berat badannya. Itulah doa Bunda. Iya, sehatkan ya Allah, sehatkan ya Allah. Tambah berat badannya, sehatkan. Kalau berat badannya nambah, sehatlah itu dalam hati kan. Iya, betul. Dengan sholawat kita selalu lah minta mohon sama Allah selalu. Dan alhamdulillah sampai umur 4 bulan mereka tuh barulah mulai buka mata. Dek, nggak, mama pingin kali lihat Repan Repin buka matanya sama kasih asi. Bukalah dia matanya, lihat mama. Dan alhamdulillah dia cuma dengar dibuka matanya. Tapi di situ ya Allah, matanya kok beda gitu. Matanya beda, nggak kayak kakaknya. Jadi ya Allah, apa ini lagi gitu juga kata Allah. Belum lagi dia sehat, besarkan badannya. Ini ujian apa lagi buat aku ya Allah. Tapi dia kita cari dokter kan, tanya dokter. Kata dokter ini seperti gejala katarak katanya.
Dan dalam hati, ya Allah, kalau lama masih gejala katarak, adalah kemungkinan anakku bisa lihat, bisa sembuh, bisa sehat. Tetap ikhtiar sampai umur 4 tahun. Umur 4 tahun baru kita cari dokter, benar-benar dokter mata, ahli mata. Baru di situ kita dokter vonis. Ini di rumah sudah bismillah, ya Allah, kalau lah memang Revan ini bisa menerima pendonor, saya ingin donorkan mata saya 1 untuk Revan. Abang 1 buat rapid. Jadi biar sama-sama kita bisa lihat dengan 1 mata. Yang penting bisa lihat. Bapaknya 1, mamanya 1. Tapi qadarullah, mereka nggak bisa menerima pendonor meskipun saya orang tuanya. Oh, tak bisa, ya. Tapi di situ saya tetap bersyukur sama Allah karena Revan udah sehat. Karena diminta sehat. Kesempurnaan hanya milik-Mu, ya Allah. Kalaulah memang ini sudah takdir Revan, aku, orang tuanya, ibunya, ikhlas nerima Revan apapun dan gimana keadaannya. Meskipun aku siap jadi matanya, jadi tangan kakinya Revan. Yang penting sehatkan, ya Allah. Jadikan Revan ini anak pilihan-Mu. Bantu aku didik dan ngebesarinya jadi lebih baik dari yang lain. Itu yang pertama kali aku minta sama Allah. Waktu dia memang betul-betul nggak bisa lagi melihat, kata dokter. Itu di usia berapa, Bu? Dokter menyatakan 4 itu? tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti selama dari 4 bulan ke 4 tahun ibu terus berharap besar, berdoa. Iya, ikhtiar terus berobat. Masya Allah. Tapi takdir Allah kan yang menentukan semuanya. Tapi takdir yang indah buat kami. Dikasihnya walaupun mereka seperti ini, tapi Allah kasih Al-Quran buat mereka, dijaga sama Al-Quran. Masya Allah. Ya, baik Ibu, kita jeda dulu ya, Revin ya. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali saat lagi, masih lanjut dengan kisah Revin. Baik pemirsa, kita kembali lagi lekat-dekat masih bersama Rahmat Revano dan Rahmat Revino bersama Bunda Epi juga ya. Nah kali ini pemirsa kita akan tes dulu ya, apakah benar ini bisa menghafal Quran? Ya kan nggak salah kita tes, kita coba dulu ya Revin ya. Baik, ini saya bacakan nanti sebuah surah dalam Al-Quran ya. Nanti silakan disambung ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Langsung artinya, silakan Revan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepadanya bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata benar bisa ya kan. Masya Allah, luar biasa. Ya, Revin sendiri mungkin singkat saja. Ini saya mau tanya nih, Bang Putra mau tanya ya. Mungkin dari Bang Revan dulu ya kan. Bang Revan, menurut Bang Revan, bagaimana dengan orang-orang mungkin teman-teman kita di luar sana yang mungkin bisa membaca Quran tapi tak mau dia membaca dan menghafal Quran? Apa yang mungkin bisa Bang Revan sampaikan?
saya nasihatin gitu. Nasihatin berupa bagaimana motivasinya Bang Revan? Apa yang Bang Revan sampaikan? Bang Revan kan dengan segala kelebihan dan kekurangannya bisa menghafal Quran kan? Iya, Sementara mereka bagaimana? Silakan. Buat pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi Al-Quran. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Gitu. Al-Quran itu juga sebagai cahaya nanti di alam kubur. Jadi tetap juga semangat belajar. Jadi tetap semangat terus belajar Al-Quran. Masya Karena itu akan menjadi sebuah cahaya juga di padang mahsyar nanti. Masya Allah, luar biasa. Berarti nanti siaplah ya menggandeng tangan mama dan ayah nanti ya kan, menarik mereka ke pintu surga, betul? Saat ini mungkin Revan dan Revin ini dituntun oleh emak dan ayah kemana-mana ya kan. Tapi nanti di surganya Allah nanti Revan dan Revin lah yang akan menuntun kedua orang tua ya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pernah mungkin Revan dan Revin punya cita-cita? Mungkin dari Revin dulu lah. Kepengen cita-citanya jadi apa, Bang Revin ini? Cita-cita saya ingin nanti setelah SMA nanti, ya kan? Iya. Mau ke Kairo Mesir gitu, belajar di sana. Jauh tinggal lah emak nih sama ayah nih. Tidak, melalui Zoom ya, melalui Zoom. Oh. Melalui Zoom gitu ya. Iya. Dibawa lah ya kan. Iya, siap. Baik. Jauh betul ya. Kita sama-sama berdoa lah. Mudah-mudahan Allah dimudahkan. bisa dimudahkan Allah. Amin. Nah, satu lagi, Om dengar pernah juga nih pidato, ya kan? Ceramah. Iya. Ya kan? Sering diundang-undang. Kita tes dulu, kasih dulu wejangan sama kami. Ya kan? Singkat aja, ceramah singkatnya. Silakan. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Saya mau katakan sedikit. Kata apa yang sangat tidak baik dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kata apa, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Atau gini, kata-kata apa yang tidak baik untuk diucapkan oleh seorang mukmin bahwasanya Anda tahu tidak? Ya, satu kata saja loh. Yaitu kata nanti. Nanti dalam hal kebaikan itu tidak baik. Nanti dalam kebaikan berbagai macam hal sifat yang bermanfaat itu tidak baik. Makanya para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kata nanti itu lebih jentik pada sifat menunda-nunda loh. Ada jadwal, ditunda nanti. Ada waktu untuk ke masjid ibadah, ditunda nanti. Nanti juga. Ini pemirsa, jelas kata-kata yang tidak baik ini. Bagi seorang siapapun dia, mukminkah, nuntut ilmu kah? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, iya wa taswid, jauhi oleh kamu kata-kata sweet, yaitu nanti. Fa innaka fi yaumin, sebab kamu sedang berada di hari ini. Walasta fi ghadik, dan kamu tidak sedang berada di hari esok. Jika ternyata hari esok tidak menjelang, maka kamu tidak akan menyesali hari ini, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Masya Allah, luar biasa. Wah, bisa rupanya Bu ya. Mantap ya kan? Iya, mungkin anak seusia mereka ini berapa sekarang usianya Pak Rebin? 16 tahun. 16 tahun, kelas 10. 10 SMA. Masya Allah. Awak kelas 10 masih menggeletar lagi depan mic ya kan? Orangnya udah berani begitu ya. Luar biasa. Ya Bunda, baik lagi nih Bunda. Mungkin waktu kecil dulu ketika tahu nih ya kan, bahwasanya Revan Revin ini memang tidak bisa melihat. Lalu bagaimana, selain perasaan lah kita bilang, bagaimana Bunda mau membuat Revan Revin ini mungkin udah aku pasrah pengen buat aja mereka ini memang langsung mau menjadi hafiz atau bagaimana, kan masih 4 tahun waktu itu kan? Itu jauh dari kata hafiz itu. Belum ada kan? Belum Ya. ada. Belum ada kan? Cuman hanya mendengarkan sedikit
ayat-ayat Al-Quran, dari rekaman suara saya, dari murotal apa, dia tuh belum dapat sedikit pun belum ingin ke sana gitu, tujuannya ke sana, cuman mencari kadang-kadang mencuri guru ngaji. Kan mereka ini hanya mendengar bisa gitu, karena di samping rumah ada sekolah TK, jadi kalau apa yang didengar dia itu di rumah dinyanyikan nama dia. Didengarnya sedikit dari sana bisa dibawa pulang. Saya bawa pengajian, alhamdulillah doa semua hafal sama dia. Jadi di situ saya pingin cari guru ngaji gitu. Saya bawalah di dekat ngaji kan. Repin boleh masuk ngaji bu? Selalu dapat salakan. Maaf bu, kami nggak bisa ngajarin Repin. Oh, mereka menolak. Kami nggak bisa ngajarin Repin. Nanti belum lagi ini, belum lagi itu gitu kan. Udahlah, Bismillah, kembali dengan rasa gitu kan. Ya Allah, kayak mana lah Repin, jadikanlah anakku ini pintar, baik, budi, anak pilihanmu ya Allah, tuntunlah kami gitu juga kan. Terus sampai umur 7 tahun, ke 7 tahun, masuk 7 tahun kan mulai sekolah 5 tahun udah mulai sekolah dia, mulai masuk ke SLB, masuk sekolah kan. Terus saya memang guru di sekolah SLB itu gini dia, anak baru 5 tahun kok udah dibawa ke sekolah gitu. Kenapa rupanya bu? Biasanya anak-anak yang sekolah di sini itu umurnya udah besar-besar. Karena udah lewat ya. Udah lewat gitu. Ini masih anak-anak kok. Rajin sekali ibu membawanya kemari. Karena ingin saya anak ini saya enggak. Walaupun dia kekurangan, jadi nggak kurang dari pendidikan dan kasih sayang bu. Kata gitu. Saya bilang juga gitu kan. Ya alhamdulillah dari kecil memang mereka masuk dan alhamdulillah 3 tahun sekolah mulailah berkembang pikiran mereka kan. Dia musik juga bisa. Oh, musik juga. Pemain musik juga bisa, semua bisa Repin. Tapi tetap saya arahkan Bismillah hanya vertikal ke Allah. Dan 2017 kita lihat itu di salah satu TV ada kakak yang mengaji dan sama seperti Repin. Ya, tidak bisa melihat juga ya. Tidak bisa melihat juga. Waktu itu kami nonton bertiga. Karena kan yang selalu tayang di bulan Ramadan kan. Ya Allah, sama kakak itu. Sama kayak Repin nggak bisa lihat. Quran. Bisa jadi hafiz Quran gitu. Jadi apa? Aku juga izin ya Allah. Buat anakku. Beri juga kelebihan dan kesuksesan sama seperti kakak itu. Jadi karena Repin juga hafiz Quran dengan keterbatasannya. Dan alhamdulillah Allah jawab 2018 Repin dapatkan speaker merotal itu. Dan alhamdulillah 2019 dia jadi hafiz Quran seperti kakak yang tadi kami lihat. Masya Allah, dari situ terinspirasi ya. Dan menjadikan Repin menjadi hafiz Quran. Bagaimana perasaan ibu ketika tahu anak ibu ini di satu sisi kurang, tapi di satu sisi lain malah bisa menghafal Quran bu? Rasanya seperti apa bu punya anak hafiz Quran? Dijamin lo bu masuk surga ini? Alhamdulillah. Beban hilang semua karena dengan Al-Quran tadi. Rasa saya kalau bawa Repin itu seperti anak yang sempurna, nggak ada kekurangan. Nggak ada ibu anggap mereka kurang? Nggak ada. Dengan Al-Quran ini malah mereka yang mau menyinarin saya. Mereka bisa bawa saya bisa di sini karena mereka juga. Kalau nggak ada mereka mungkin saya nggak bisa di sini kan gitu. Makanya jahirnya aja saya itu menuntun, menggantikan matanya di sini. Tapi insya Allah Repin kelak yang nonton saya masuk ke surga. Amin. Amin. Tadi saya baca namanya Rahmat sebenarnya. Rahmat Revano, Rahmat Revino. Ini apa arti namanya ini bu? Kalau Repin itu hanya sebagai panggilan buat kami. Tapi sebenarnya itu yang Rahmat Revano dan Rahmat Revino itulah yang rahmat buat keluarga kami. Rahmat, kalau rahmat Allah itu kan jarang kita punya kalau memang betul. Tapi alhamdulillah dengan mereka ada, kehidupan kami itu lebih baik. Pernah ada orang yang mungkin menyepelekan Repin yang ibu dengar? Kalau itu kami anggap sebagai ujian lah. Kekuatan kami gitu. Ibu sendiri merasakan bagaimana pada saat
mendengar pertamanya gitu ya, rasanya sakit gitu loh, ya Allah, sakitnya seperti ini gitu. Tapi Revan waktu itu udah bisa, waktu 4 tahun itu udah bisa bicara. Dialah yang menguatkan kami. Dia bilang gini, waktu itu kita ngomong sama kakaknya sama ayah bapaknya, kok kayaknya susah kali ya bang, orang kok semuanya nggak bisa nganggap kita sepele, apalagi ada yang bilang ini adalah rahasia ilahi dari kuat kami, hukuman kami, mungkin kesalahan orang tuanya yang terlalu besar jadi dapat anak yang kayak gini gitu. Jadi itu Repin bilang, Mak, Mama nggak usah nangis lagi, kami nggak apa-apa, kami bisa lihat kok, katanya. Itulah yang bikin kuat kami. Jadi dari itu situ nggak usah lagi dengar orang lain. Bismillah, yang penting kita nggak mengganggu. Insya Allah kalian akan dimudahin Allah, nak. Masya Allah. Revin gimana memiliki mama dan ayah? Senang nggak punya 2 malaikat penolong ini? Ya, alhamdulillah senang. Apa perasaannya sama Allah? Pengen disampaikan mungkin? Mana bilangan? Ya. Yang ke siapa? Ingin menyampaikan apa Revan? Memiliki mama Evi ini, Bunda Evi ya kan? Mungkin kan kalau bukan mama Evi ini, mungkin Revin nggak jadi seperti ini juga ya kan? Betul. Ya. Betul kan? Betul. Benar. Apa disampaikan? Sayang lah ya sama emak ya? Ya, sayang lah ya. Sangat super sayang lah ya. Beruntung ya Allah kasih mama seperti ini ya, Revin ya. Ya, betul sekali. Masya Allah, luar biasa Bunda. Ya. Luar biasa, memang betul-betul menjadi anak surga Bunda. Amin ya Allah. Dan sekaligus Bunda bisa menunjukkan kepada yang tadi mungkin buat kita kesel ya, bisa masuk TV ya kan, ya. Masuk TV ya kan, oh ditonton jutaan pemirsa, bahkan tahun 2019 itu geger ya kan, kita nggak tahu bahwasanya ada ya sang penjaga Quran ini, hafiz Quran ini ya kan, penjaga Al-Quran itu ada di Sumatera Utara. Bisa jadi rahmat Allah itu diturunkan bertubi-tubi karena adanya rahmat Revano dan rahmat Revino di Sumatera Utara. Amin. Baik, kita tahan dulu ya, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Lekat Dekat. Pemirsa, kita kembali lagi Lekat Dekat, masih bersama kembar Hafiz Quran 30 juz Revin kebalik-balik apa ya kan. Nah baik Bunda Evi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang di luar sana, yang mana mungkin tadi Bunda sampaikan mereka itu menyimpan anak spesialnya, mungkin ada sedikit rasa sungkan atau mungkin malu. Sementara Bunda tadi 5 tahun dah Bunda masukkan sekolah mereka. Silakan Bunda, ada yang mau disampaikan. Buat para ibu orang tua yang seperti kami, yang memiliki anak keterbatasan walaupun dengan bilang kekurangan, sebenarnya mereka itu anak yang sempurna. Kalau bisa jangan disimpan di rumah, beri dia pendidikan. Karena ada sekarang kan sekolah-sekolah yang mau menerima. Dan satu lagi, kalaupun sama seperti kami, kayak seperti Revin ataupun yang lain, banyak-banyaklah perdengarkan Al-Quran. Insya Allah bukan hanya Al-Quran yang, bukan hanya berkah Allah yang kita terima, tapi juga Al-Quran juga dia bisa dihafal anak-anak kita. Insya Allah keterbatasan bukan kekurangan buat kita, bukan yang harus kita permalukan. Ya kan, bukan nggak malu kami. Dulu kami juga nggak pernah malu punya Revin. Kemanapun kami, Revin itu ada. Mau dibawa? Walaupun kami mau kemana, Revin tetap kami bawa. Nggak pernah kami simpan Revin di rumah. Mau kami ke mall jalan-jalan, mau kemana, cuma Revin memang nggak mau ke mall. Dulu. Karena yang didengar hanya ingin merotal. Luar biasa ya. Dan Revin juga ingin sekali seperti saya juga. Biar nggak doanya untuk para orang tua hebat lah ya kan yang di luar sana, doakan Revin mempunyai yayasan ataupun tempat mengaji untuk anak-anak dan teman-teman yang perjuangan seperti Revin, biar dia bisa mendapatkan
pendidikan seperti agamanya, baca Al-Qur'annya, mengajinya, nggak ada lagi penolakan-penolakan. Seperti Revan Repin yang dialami Revan Repin dulu gitu. Jadi ingin Revan Repin ini insya Allah jadi gurunya, jadi teman-temannya itu bisa mengaji gratis sama Revan Repin seandainya ia punya yayasan nanti. Amin ya Allah. Mohon doanya. Amin. Cita-citanya ya. Baik, kalau Revan Repin sendiri mungkin apa harapannya? Tadi Om dengar ada motonya ya kan? Silakan. Ya. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, baik yang di Sumatera Utara atau se-Indonesia. Apapun kekurangan kita, walaupun mata buta, tapi stop buta Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa ya, walaupun Mata buta, tapi stop buta Al-Quran. buta Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Karena dengan Al-Quran semua bisa dikuasai. Baik. Iya, sudah umroh berarti kemarin itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mutaib yang memberangkatkan kami. Berangkat satu sama Bunda juga. Iya, kami bertiga berangkat. Masya Allah. Mohon doanya buat ayah juga bisa ikut ke sana juga. Amin, luar biasa ya. Jadi ini yang Bunda tarik-tarik dulu kecil ya kan. Bunda geret-geret ke sana kemari, kalau kata orang Melayu geret-geret lah gitu kan. Digeret sana, geret sini. Tapi sekarang mereka menggandeng tangan Bunda ya. Allah. Tawaf di Masjidil Haram ya. Pernah kepikiran itu Bunda dulu waktu mereka masih kecil-kecil bayi gitu kan? Nggak ada kepikiran mungkin? Nggak ada kepikiran untuk ke sana ya Allah. Ini memang kasih bonus Allah. Berarti 1 + 1 bonus langsung ya. 2 ya kan. Revan dapat, kemudian lahir Revin lagi. Ya Allah, luar biasa. Bonusnya ya. Jadi ketika dapat itu di tanah suci, apa perasaan yang disampaikan kepada Allah? Mungkin boleh dong kami tahu doanya apa lagi di sana ya kan, untuk Revan Repin. Dari hati kecil maknya lah gitu kan. Ya. Ya Allah, jaga Revan Repin. Karena kan Revan Repin seperti ini mungkin umur saya nggak bisa tungguin dia sampai nanti, kan ada batas umur saya untuk menunggu Revan Repin. Saya minta Allah jaga Revan Repin, jaga hafalan Revan Repin. Walaupun saya lagi nggak jadi matanya lagi, nggak bisa mendampinginya lagi, tapi ada yang jaga dia. Saya titip Allah hanya kepada. Saya nggak mau kalau Revan Repin ini nanti sepeninggalnya saya, nggak di samping saya, dimanfaatkannya untuk yang lain gitu. Itu yang saya takutkan. Tapi dengan Al-Quran insya Allah hati saya juga sudah lapar. Jadi Revan Repin dengan Al-Quran insya Allah dijaga Allah. Nggak seperti dulu kalau takutkan Revan Repin nanti dibawa kemana. Sebagai orang tua kan takut kan dimanfaatkan dengan kekurangannya itu sekarang banyak. Jadi dengan Al-Quran insya Allah mereka berdua terjaga. Untuk sesuap nasinya mungkin kalau ada muridnya 1 aja bisa makan bilang gitu kan Bang. Ya. Itu aja yang saya minta sama Allah, jaga Revan Repin, jaga hafalan Revan Repin. Kalau Revan Repin sendiri waktu di Baitullah, boleh kasih tahu apa doa dan mimpinya di hadapan apa Ka'bah itu, apa yang didoakan pada saat itu Revan Repin? Silakan Bang Revan. Doa saya itu Allah marhamna bil Quran wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran. Masya Allah, artinya apa itu Revan? Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikanlah akhlak. Ya, itu ya. Allah marhamna bil Quran ya. Ya. Akhlaknya pun sesuai dengan Al-Quran. Ya. Tapi mereka selalu kemana-mana bareng-bareng, sama-sama. Ya. Kalau kemana-mana sama-sama. Harus sama. Nggak bisa ya. Nggak bisa dipisah. Nggak boleh jauh-jauh ya. Nggak bisa jauh-jauh. Nggak bisa satu dibawa, satu tinggal. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Memang harus sama-sama. Ya, 1 pernah juga dibawa gitu. 1 kayak kehilangan di rumah. Oh, pertanyaan saya. Biasa kembar ada seperti ini. Satu sakit, yang lain sakit atau Ya, gimana? sampai sekarang segitu. Sakit. Begitu? Iya.
Oh, Jadi kalau satu sakit, mereka sakit dua-dua. satu sakit. Walaupun udah kita kasih antinya, pertama misalnya abang sakit, Iya. udah kita bawa ke dokter kan, Udah diobatin. diobatin. Iya. Jadi obatnya tadi kita kasihkan adik juga gitu, biar jangan kena sakit gitu. Karena sakit ya? Iya, tapi Tetap wajib ikut tetap sakit. sakit juga, demam juga. Besoknya pasti demam juga gitu. Walaupun udah dikasih obatnya abangnya tadi, tetap harus ke klinik juga. Tetap harus sama-sama. Sama-sama. Ya Allah, luar biasa ya. Berarti benar Bu ya, kalau kembar itu seperti itu ya. Satu kepengen ini harus ikut gini. Wah, saling-saling inilah. Iya. Saling-saling ibaratnya bersama-sama. Kalau Reva sendiri memang pengennya sama-sama terus ya? Bareng-bareng? Iya, betul. Sama-sama ya? Benar. Waduh, ini kalau nikah nanti sama-sama nampaknya nih ya kan? Di hari Karena yang kalau sama sekolah, pula. Insya Allah ya. Insya Allah, amin, Ya, insya Allah. karena Dimudahin Allah. ada aja rezeki Allah tuh ya kan, dimudahkan sama Allah ya kan. Amin. Nah, ya kemudian Reva Revin ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi lah ya para pemirsa di manapun berada di Sumatera Utara ya Bunda ya. Di luar sana mungkin masih banyak yang seperti Reva dan Revin, tapi tidak berani speak up, tidak berani bilang ya kan. Mungkin yang mereka itu belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan ternyata di bawah asuhan mama ya kan, Reva Revin memang bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya mama Reva Revin adalah mama terbaik yang Allah kirim ya untuk menjaga Reva dan Revin. Betul gitu kan? Iya, betul. Masya Allah, luar biasa sekali. Senang sekali aku dengar ya. Terakhir dari Bunda mungkin kepada ibu-ibu yang di luar sana ini yang mungkin saja masih belum percaya diri lagi nih Bunda, apa ya kan, untuk menunjukkan bahwasanya anaknya hebat. Kita perlu sampaikan sedikit aja Bunda. Buat bunda-bunda yang memiliki anak seperti kami, yakin sama takdir Allah, karena Allah ciptakan dan takdirkan anak-anak sama kita itu punya rezeki masing-masing. Allah nggak ada yang kurang di mata Allah. Jadi yakin ya Allah, Bunda, kalaulah kita didik mereka dengan baik, insya Allah akan Allah kasih yang terbaik. Apalagi kita dekatkan dia dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan lebih dekatkan lagi. Jadi yakin Bunda, Masya Allah. anak yang terbatas belum tentu kurang. Yakin, jangan pernah malu. Kita punya anak yang seperti ini. Itu bukan hukuman, tapi ini ujian kita untuk jadikan anak kita lebih baik, walaupun kurang di mata orang banyak. Iya. Baik pemirsa, memang benar sekali apa yang dikatakan oleh Bunda Epi tadi. Di luar sana mungkin banyak orang yang merendahkan anak-anak kita, asal jangan kita. Karena mereka tidak peduli apa yang dikatakan orang, tapi mereka peduli apa yang dikatakan oleh emak dan ayahnya. Ketika emak dan ayahnya yakin kepada mereka, maka mereka akan tetap tumbuh kuat dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Ya sekian dulu mungkin Reva Revin ya, perjumpaan kita ya Bunda ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan kami semua kru dekat-dekat biar bisa masuk surga juga. Ketemu sama Reva Revin, insyaallah. Baik pemirsa, saya Putra Andika Syagian undur diri ya. Kita akan kembali lagi pada episode berikutnya dekat-dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.